Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan triks komputer ya. Jadi pada video kali ini teman-teman ya, kembali lagi admin akan mencoba mengupdate informasi terbaru ya, terkait informasi berlibur ya teman-teman ya, seperti itu kira-kira. Maksudnya apa sih maksud 70%, 30% untuk soal kompetensi teknis, baik itu P2, P3 dan pelamar umum ya. Itu yang kita bahas teman-teman ya. Tapi sebelum kita lanjut teman-teman ya, bagi rekan-rekan guru yang baru pertama kali mampir di channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan aktifkan lonceng notifikasinya agar setiap hari Bapak Ibu bisa mendapatkan update informasi terbaru seputar perkembangan P3K Guru formasi tahun 2023 ya. Ya, pada kalau kita scroll ke bawah, di sini teman-teman ya bisa melihat ya terkait dengan 70-30% ya. Nah, ini dia seleksi kompetensi teknis penilaian situasi kerja sederhana, yang mana di sini dibahasakan pelamar dari kategori XTHK 2 dan guru non ASN di sekolah negeri yang terdaftar di Dapodik dan memiliki masa kerja paling rendah 3 tahun mengikuti seleksi kompetensi yang terdiri atas kompetensi teknis berupa penilaian situasi kerja sederhana, kompetensi manajerial, kompetensi sosiokultural, serta wawancara teman-teman ya. Seperti itu kira-kira. Jadi logikanya ada namanya seperti ini. Kalau kita perhatikan di sini, ini dia ya, seleksi kompetensi teknis tambahan ya. Ini untuk P2, P3, P4 ya, yang mana seleksi kompetensi teknis tambahan dilakukan melalui pengamatan perilaku profesionalisme guru terhadap kompetensi teknis. Pengamatan perilaku profesionalisme guru dilakukan terhadap guru atau calon guru selama melaksanakan proses pembelajaran yang berpusat pada peserta didik dan tugas lainnya. Instansi daerah dapat menentukan pilihan untuk keikutsertaannya dalam menyelenggarakan seleksi kompetensi teknis tambahan. Bobot nilai seleksi kompetensi teknis tambahan itu sebesar 30% ya dari total nilai seleksi kompetensi teknis Nah, seperti jadi bobot nilai seleksi kompetensi teknis tambahan itu sebesar 30% dari nilai seleksi ya kompetensi teknis, seperti itu kira-kira ya. Kemudian dalam hal pemerintah daerah tidak menyelenggarakan seleksi kompetensi teknis tambahan, maka nilai kompetensi teknis 100% berasal dari hasil seleksi kompetensi teknis melalui CAT BKN ya, seperti itu kira-kira ya. Itu yang harus teman-teman pahami. Nah, kemudian di sini yang informasi luar biasanya ya buat teman-teman sekalian ya. Kita langsung lihat saja kira-kira skema 70% dan 30% nilai terbaik P2 P3 penentu kelulusan P3K Guru 2023 ya. Oke teman-teman ya, kita coba cek lagi di sini. Kita berdasarkan Kepmenpan RB nomor 649 teman-teman ya, tentang juknis pengadaan seleksi P3K Guru 2023. Yang mana kalau kita perhatikan di sini ya, untuk kompetensi teknisnya kita coba cek ya. Ini dia di bagian sini. Ini dia ya di diktum ke-19, diktum ke-18 dan 19 ya. Ini dia diktum ke-18 itu menggunakan berapa ya? Ke-17 lah. 17 ya. Ini ke-17 seleksi kompetensi dan wawancara bagi pelamar prioritas menggunakan hasil seleksi P3K jabatan fungsional guru tahun 2021 ya. Kemudian dilanjut di diktum ke-18, instansi daerah dapat melaksanakan seleksi kompetensi teknis tambahan selain CAT BKN ya. Jadi bobot nilai seleksi kompetensi teknis tambahan sebagaimana dimaksud pada diktum ke-18 sebanyak atau sebesar 30% dari nilai kompetensi
teknis secara keseluruhan. Wow, luar biasa ya. Ini peluang sih yang harus dimaksimalkan juga ya teman-teman. Jadi intinya tidak ada paksaan bagi instansi apakah ingin mengadakan kompetensi teknis secara keseluruhan atau tidak ya. Tuh logikanya, tapi seharusnya diikuti sih teman-teman karena ini penting ya, ini sangat penting teman-teman ya. Oke, yang mana kalau kita lihat untuk materi kompetensi teknis itu bertujuan untuk menilai penguasaan pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan secara spesifik teman-teman ya, berkaitan dengan bidang teknis jabatan. Kemudian untuk materi kompetensi manajerial bertujuan untuk menilai komitmen, kemampuan, dan perilaku individu ya dalam berorganisasi yang dapat diamati dan diukur, meliputi kompetensi integritas, kerjasama, komunikasi, orientasi pada hasil, pelayanan publik. Oke, lanjut lagi ya. Berikutnya di sini ada pengembangan diri dan orang lain, teman-teman. Kemudian mengelola perubahan dan pengambilan keputusan. Kemudian materi kompetensi sosiokultural bertujuan untuk memiliki pengetahuan dan sikap total pengalaman berinteraksi dengan masyarakat majemuk yang memiliki beragam dalam hal agama, suku, dan budaya, perilaku, wawasan kebangsaan, etika, nilai-nilai moral, emosi, dan prinsip ya. Oke, harus dipenuhi. Ya harus dipenuhi teman-teman ya. Ini dia untuk sosiokultural, kalian pelajari ini terkait dengan kepekaan terhadap keberagaman, kemampuan berhubungan sosial, kepekaan terhadap pentingnya persatuan dan keempati. Kalau teman-teman kesulitan mendapatkan jawabannya, silakan browsing Google ya. Ketikkan saja kepekaan terhadap keberagaman. Saya rasakan logikanya seperti itu teman-teman ya. Oke, mungkin ya sampai di sini informasi dari kami. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.